M. M. Hari ini cuaca bala-bala alias tidak menentu. Kemarin cuaca 20 derajat Celcius. Hari ini cuaca 17. Barusan siap hujan dan tiba-tiba ada matahari, teman-temanku. Inilah cuaca ini ya di Swiss ya teman-teman, yang nggak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti. Swiss weather, kenapa tiba-tiba ada matahari, tiba-tiba turun hujan salju, tiba-tiba angin badai. Me sepagraf, aku nama Tata. Tidak ada masalah ya, walaupun hujan, dingin, gerimis dan segala macam, just enjoy it our life. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di video kali ini aku ingin membahas kenapa aku betah atau suka tinggal di Swiss selama 17 tahun setengah lebih gitu. Kita lanjuti aja ceritanya, nggak perlu pakai lama-lama ya. Jadi kita cerita-cerita sambil berjemur dan makan buah anggur. Pekan ini aku beli anggur di minimarket sini. Ini anggurnya dari Mesir. Ada 2 warna, yang merah dan yang hijau. Ini anggurnya enak banget, nggak ada biji dan juga manis sekali. Enak banget. Nyam-nyam, sedapnya ya Allah. Nggak ada bijinya lagi. Jadi teman-teman, aku nyampe pertama di Swiss itu tahun 2002. Itu cuma untuk 3 bulan gitu ya, untuk liburan aja atau mengunjungi keluarga ya. Kemudian kita pulang lagi ke Indonesia, tinggal di Indo beberapa bulan lagi gitu ya, nggak salah ada kira-kira 5 bulan. Kemudian kita memutuskan untuk pindah ke Swiss. Jadi itu tahun 2003 bulan April ya. Sampai sekarang berarti aku udah di Swiss ini 17 tahun setengah lebih, sikit lah gitu ya. April, Mei, Juni, Juli, berarti 1 tahun 9 bulan gitu. Sampai sekarang terus terang aku suka banget di sini dan aku betah sekali gitu ya. Kenapa aku suka dan betah di sini? Pertama, karena suamiku baik banget gitu ya. Dia orangnya setia, penyayang, dan bekerja keras juga, bertanggung jawab terhadap keluarganya ya. Jadi suami aku itu siang malam, kecuali kalau nggak kerja, dia tuh di rumah gitu ya, apalagi weekend ya, paling kita keluar pergi makan atau pergi jalan-jalan. Kalau enggak, dia itu di rumah aja ya. Dan aku diberi kebebasan 200% gitu ya. Maksudnya aku itu terserah mau ngapain ya, mau kerja atau enggak, mau keluar nongkrong sama teman aku, mau ya pokoknya aku itu diberi kebebasan 200%, asal jangan lupa anak dan suami dan status aku itu sebagai istri, udah gitu aja. Dan yang kedua, semua keluarga aku di Swiss ini mereka juga sangat baik sekali
Selama aku tinggal di sini, mereka itu tidak pernah ikut campur atau mengatur tentang kehidupan aku secuil apapun ya. Itu terserah aku mau ngapain gitu. Dan yang ketiga, Swiss negara yang sangat teratur ya. Misalnya kalau kita nyetir itu tidak boleh sembarangan, apalagi untuk anak-anak ya. Itu anak-anak dari umur 16 tahun apa 15 tahun itu ya, itu mereka boleh bawa motor gitu, skuter itu ya, itu boleh. Dan mereka dibolehkan nyetir setelah umur 18 tahun gitu. Dan juga di sini ini kita nggak boleh sembarangan ya kalau ngomong keras-keras gitu, apalagi kalau malam kita tinggal di apartemen, kita itu nggak boleh ngomong keras-keras, nyerit-nyerit, terus ribut gitu ya. Itu ada batas waktunya gitu, karena kalau kita ribut lewat, maksudnya ngomong terlalu keras atau hidupkan musik gitu, itu kita bisa berurusan sama petugas ya. Yang keempat, sangat bersih. Jadi di Swiss di mana-mana ya, baik di kota, di desa, di dalam forest atau di mana aja, itu sangat bersih, nggak ada sampah. Kita itu nggak boleh membuang sampah sembarangan ya. Dan anak-anak itu dari kecil mereka itu udah dididik gitu ya, udah disensibilisasi ya, supaya jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Jadi mereka itu udah tahu betul membuang sampah itu gitu aja itu tidak nggak lumrah gitu ya. Walaupun kalau mereka itu keluar ya, anak-anak ya, di taman atau sedang jalan ya, kalau mereka makan permen atau makan chips, itu kalau ada sampahnya, kalau nggak ada tas itu mereka masuk dalam kantong gitu ya, kalau ada tas ya masuk dalam tas gitu. Gitu juga kalau kita pergi di toilet umum itu sangat bersih ya. Dan juga dalam kereta api, di dalam bus, dan juga di rumah sakit gitu ya, sangat bersih. Dan orang-orang Swiss ini rumahnya pun rata-rata sangat kinclong ya, bersih ya. Mungkin kalau kita lihat bule-bule itu traveling atau di luar gitu ya, mungkin kayaknya kumal atau agak bau gitu, padahal mereka itu ya hidup itu sangat bersih gitu ya, sangat higienis sekali ya. Jadi di mana-mana di Swiss ini sangat bersih, apalagi kalau di restoran ya, kita pergi di restoran itu makanan dan dapurnya itu, apalagi toilet itu sangat bersih sekali ya. Karena kalau nggak bersih dapurnya atau toilet kotor ya, kalau ada kontrol itu mereka itu restorannya bisa ditutup atau didenda. Jadi kalau bersih itu rasanya nyaman banget ya. Jadi kita pun jadi belajar ya untuk hidup sangat bersih, karena bersih itu sangat penting untuk kesehatan kita. Yang kelima, keadilan ya. Jadi hukum di Swiss ini itu adil untuk semua orang, walaupun kamu orang kulit hitam, dari Asia, dari utara, selatan, timur, barat, itu undang-undang rata semuanya, tidak menilai dari agama kamu apa gitu ya, warna kulit kamu apa, dan apakah kamu orang kaya atau miskin, itu tidak penting ya. Kemanapun kita pergi, walaupun kita ke rumah sakit atau ke kantor lurah dan segala macam, itu kita dilayani dengan baik sebagai umat manusia. Dan mereka tidak pernah melihat kita atau memandang kita sebelah mata ya. Mungkin karena penampilan kita kucel atau sederhana atau luksus, jorok segala macam, mereka itu nggak peduli ya. Mereka itu hanya melakukan pekerjaannya dengan baik ya. Jadi misalnya kalau kita ke rumah sakit, paling mereka tanya itu cuma
kartu asuransi itu aja ya. Keenam, aman. Kemanapun kita pergi ya, ke kota, ke desa, atau naik bus, naik kereta api, pergi ke bukit, pergi ke forest, kemana aja, itu nggak ada orang yang mau mengganggu kita sama sekali, malah mereka itu menjauhi gitu ya, menjauhi kita itu biar kita jangan merasa terganggu gitu ya. Kayak aku sendiri ya, kadang malam minggu aku pergi keluar nongkrong sama teman ya, pulang jam 12 malam ya, naik kereta api itu, rumah aku itu ke stasiun itu 3 menit gitu ya, tengah malam lewat kuburan. Nanti di kota pun itu stasiun sepi, nggak ada orang sama sekali ya. Jadi selama udah 17 tahun setengah lebih aku naik kereta api siang malam ya, syukur alhamdulillah itu tidak pernah terjadi apa-apa ya. Walaupun aku pergi ke hutan, aku ke disco, ke bar, atau jalan-jalan di kota kemana aja itu aman. Nggak pernah orang nyenggol kulit aku secuil pun, nggak pernah sama sekali, nggak ada itu ya. Begitu juga anak-anak aku ya, si Leni itu kadang dia di rumah ya, kalau aku kerja, bapaknya kerja, si Igor sekolah, kadang dia itu makan sendirian di rumah, itu nggak ada orang yang ganggu, yang nggak ada sama sekali ya. Dan anak aku Igor pun kadang dia weekend dia keluar malam, terus pulang sampai jam 3 pagi gitu ya, naik bus, naik kereta api, itu nggak ada orang yang ganggu dia itu, mukul dia itu nggak ada sama sekali ya. Tapi memang dimanapun di sini aman ya. Ya memang ada sih terjadi perkelahian, maksudnya berkelahi gitu, anak-anak muda itu di mana-mana aja ada, tapi jarang ya. Yang ketujuh, toleransi. Di Swiss ini itu penduduknya 20% itu orang asing, yaitu pendatang yang tinggal di sini ya. Ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari Afrika, dari ya pokoknya di seluruh dunia gitu ya. Jadi Swiss ini multinasional ya. Terdapat sekian ratus kenegaraan orang yang tinggal di sini ya. Kayak di desa aku tinggal ini aja nggak salah ada 27 kewarganegaraan asing yang tinggal di sini ya. Ada dari Rusia, ada dari Belanda, dari Amerika, Indonesia, Indonesia, pokoknya dari penjuru dunia gitu ya. Dan ada juga yang apa namanya ras yang berbeda ya, dari Asia, Afrika, tentunya Eropa ya, European ya. Tapi kita hidup di sini rukun, damai, dan nggak pernah bermasalah sama sekali ya. Mungkin ada masalah sedikit ya, rasis itu, tapi itu paling 1-2 orang, itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi di sini ini perbedaan warna kulit itu nggak penting sama sekali ya. Yang penting itu kayaknya hati sama pikiran, sama pemikiran kita gitu ya. Jadi kalau orang yang biasa merantau itu biasanya mereka itu bisa membawa diri ya, dan nggak pernah bermasalah gitu. Teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kita untuk kali ini. Aku mau lanjut makan anggur. Oke, à bientôt, ciao ciao, au revoir, merci beaucoup. Mudah-mudahan teman-teman semua suka dengan videonya ya. Jadi kalau ada kekurangan dimaklumi aja ya. Bye bye, terima kasih. Bye bye.